Assalamualaikum sahabatku semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Alikna Family. Sahabatku, kita akan membahas 6 hukum masalah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu hukumnya ada 6 ya, bagi beberapa orang yang dengan beda-beda situasi dan kondisi keadaannya. Akan kita jelaskan setelah yang satu ini. Sahabatku sekalian, kemarin kita sudah melihat ya, saya juga melihat di channel itu banyak teman-teman yang bertanya masalah hukum sholat Jumat. Kali ini biar lebih jelas hukumnya akan kita jelaskan rangkumannya, yang dalam hal ini saya ambil dari kitab I'anatut Thalibin jilid 2 halaman 54, membahas hukum sholat Jumat. Jadi sebenarnya sholat Jumat itu ada 6 hukum ya sahabatku semua ya, 6 hukum. Tapi kali ini saya akan jelaskan istilah-istilah yang dipakai nanti. Ada namanya istilahnya wajib, diwajibkan, tajibu, yaitu maksudnya dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Kemudian ada istilahnya tashihu, yaitu sah, maksudnya sholat Jumatnya kalau dia lakukan itu menjadi sah. Dan yang ketiga ada tanakidu, yaitu terikat, maksudnya dia termasuk pada orang yang dihitung 40 orang sholat Jumat di masjid itu, yang apabila tidak ada dia maka sholat di masjid tidak sah, begitu ya. Baik sahabatku semua, jadi hukum yang pertama masalah sholat Jumat itu adalah ada orang yang dia awaluha man tajibu alaihi wa tanakidu bihi wa tashihu minhu, yaitu orang-orang yang dia diwajibkan sholat dan dia terikat dan dia sah melaksanakan sholat Jumat. Siapa itu? Yaitu man tawaffarat fihi syurut kulluha, yaitu orang-orang yang dia memiliki penuh syarat untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Jadi misalkan ada orang yang dia muslim, laki-laki, dan dia mustautin. Maksudnya mustautin, dia bertempat tinggal sedang di kampung yang mau dilaksanakan sholat Jumat itu. Dan kemudian juga dia tidak sakit, dalam keadaan sehat, maka dialah orang yang sholat Jumatnya wajib dan terikat dan juga sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu man tajibu alaihi wala tanakidu bihi wa tashihu minhu. Golongan yang kedua ada orang yang dia diwajibkan sholat wala tanakidu bihi, tapi dia tidak terikat, yaitu tidak wajib termasuk kepada orang yang 40 orang, yang apabila dia tidak ada di situ maka sholat akan tetap sah. Kalau ada 40 orang itu, dia tidak diwajibkan untuk mengikuti atau menjadi salah satu dari 40 jamaah itu. Watasihu, dan dia sholatnya sah. Siapa itu? Yaitu mukim ghairu mustautin, yaitu orang yang bermukim. Ya, misalkan dia kerja di satu tempat, dia melaksanakan sholat Jumat bukan di kampungnya. Seperti orang-orang yang dia bekerja atau orang-orang yang dia sedang melewati suatu kampung, nah maka dia wajib tapi tidak terikat. Ya. Waman sami'an nida al-jum'ah, sama seperti orang yang mendengar suara azan Jumat tapi bukan dari kampungnya. Misalkan ada berjarak 1 kilometer gitu, tapi dia mendengar suara azannya. Yang di jarak 1 kilometer itu mungkin tidak banyak pohon yang menghalangi suaranya, dan dia mendengar suara azan itu, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat itu, tapi dia tidak wajib masuk terhadap jamaah yang berjumlah 40. Kan sebenarnya hukum sholat Jumat itu dia akan sah kalau jamaahnya 40. Tapi orang yang seperti ini dia tidak diwajibkan mengikuti yang 40 itu, sahabatku semua. Kemudian yang ketiga, yaitu man tajibu alaihi wala tanakidu bihi wala tashihu minhu. Golongan yang ketiga, yaitu orang yang diwajibkan tapi dia tidak terikat dan tidak sah. Siapa itu? Orang yang murtad. Jadi orang murtad itu dia diwajibkan, tapi kalau dia melaksanakan sholat Jumat tidak sah dan juga tidak terikat. Maksudnya dia tidak diperlukan untuk melengkapi jamaah yang berjumlah 40 orang di masjid itu. Namanya juga murtad, ya kan? Oke.
Kemudian yang keempat, sahabatku semua, man la tajibu alaihi wala tan'akidu bihi wala tasihu. Orang yang sholatnya itu tidak wajib sholat Jumat. Wala tan'akidu bihi, dan juga tidak terikat. Wala tasihu minhu, dan juga enggak sah dia melaksanakan sholatnya. Siapa itu? Di sini ada 5 orang, yaitu orang kafir asli. Beda dengan murtad tadi. Kalau murtad dia sudah diwajibkan. Kenapa? Karena dulunya dia pernah muslim. Begitu. Beda dengan orang kafir. Kalau kafir asli maka dia tidak diwajibkan, tidak sah, dan juga tidak terikat. Yaitu orang kafir. Kemudian yang kedua, anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Dan kemudian orang gila, orang mughma, yaitu orang yang pingsan atau sedang pitam, dan juga sakron, orang yang sedang mabuk. Itu tadi golongan keempat. Jadi golongan mereka ini tidak wajib, tidak sah, dan juga tidak terikat untuk melengkapi jamaah yang 40 di masjid itu. Kemudian yang kelima, sahabatku semua, man la tajibu alaihi wala tan'akidu bihi wa tasihu minhu. Enggak wajib, tidak terikat juga, tapi sah. Loh, kok ada ya? Enggak diwajibkan tapi kok sah dia kalau melaksanakan sholat itu? Ada. Ini ada 5 orang juga, sahabatku semua. Yaitu yang pertama, as-sobiyul mumayyiz, anak kecil yang udah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Ya. Rokik, yaitu seorang hamba. Kemudian perempuan. Nah, perempuan juga itu sebenarnya tidak diwajibkan, tapi kalau mereka sholat Jumat itu sah. Kemudian bencong. Bencong juga mereka tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, tapi kalau mereka sholat Jumat itu sah. Kemudian musafir. Musafir juga begitu, sahabatku semua. Diberikan keringanan kepada mereka ketika jalanannya sudah sampai 2 marhalah, tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau mereka mau sholat Jumat juga, tetap sholat Jumatnya sah. Begitu. Itu tadi yang golongan ke-5. Dan sekarang yang terakhir yaitu ke-6. Man la tajibu alaihi wa tan'akidu bihi wa tasihu minhu. Tidak diwajibkan, tapi dia kalau melaksanakan sholat dia terikat. Dia akan terhitung untuk melengkapi yang 40 orang di masjid itu. Tan'akidu wa tasihu. Tapi kalau dia sholat, melaksanakan sholat Jumat itu sah sholatnya. Siapa itu? Yaitu al-marid, orang yang sakit. Jadi kalau orang sakit, dia pergi ke masjid, sahabatku semua. Dia pakai tongkat juga. Kemudian, atau ada yang menggotongnya. Dia sholat di masjid dengan kondisi posisi duduk. Maka itu tetap sah. Dan apabila di masjid itu 39 orang, lalu datang orang yang sakit atau yang pincang yang digotong ini tadi, dia melengkapi 40 itu, maka dia akan terikat. Dia akan menjadi sah sholat di masjid yang berjumlah 40 orang itu dengan satu yang pincang atau yang sakit ini. Dan juga sholatnya sah. Tapi dia tidak diwajibkan karena ada uzurnya itu tadi. Wa nahwuhu miman lahu uzur minal a'zaril murakhasi fi tarkil jamaah. Dan selainnya, selain orang yang sakit, yaitu orang-orang yang dia memiliki uzur untuk meninggalkan sholat Jumat dan uzur meninggalkan sholat jamaah. Misalkan ada orang yang dia, kalau dia melaksanakan ibadah sholat Jumat, mungkin dia nanti di jalan akan dijegat orang, atau dibunuh, atau kalau dia meninggalkan saudaranya di rumah, mungkin nanti ketika dia melaksanakan sholat Jumat, saudaranya yang di rumah itu mungkin akan disakiti, dicelakakan, atau dibunuh oleh orang lain. Nah, itu juga merupakan suatu uzur. Tapi kalau dia tetap pergi ke masjid, melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka sholatnya sah, dan dia tetap terhitung. Begitu, sahabatku semua. Baik, sahabatku semua, ini tadi 6 hukum melaksanakan sholat Jumat yang berbeda-beda terkait dengan keadaan dan situasi dan kondisi seseorang itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi tambahan wawasan bagi kita. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.